Memang saya dari kecil suka keagamaan itu, maka tumbuh kebetulan guru saya yang saya ikuti, yang guru favorit lah katakan, Kiai Sibli Ismail paman Kiai Wahab. Kiai Wahab sendiri Hasan ini memang kiai yang luar biasa, memang ilmuwan luar biasa, katakanlah mereka itu min auliyaillah, tulus. Lihat dulu dari Kiai Sibli Ismail, beliau ini mengajar sangat tulus, satu. Kedua, beliau ini sangat terbuka untuk masyarakat. Beliau ramah, bukan saja pada orang Islam, pada non-Muslim juga. Cuman beliau ini mungkin bisa bahasa Indonesia, tapi mereka selalu bahasa Banjar, sehingga terkenal dengan panggilan ini Banjar. Nah, kemudian beliau itu keikhlasannya itu yang kita salut. Kemudian keramahannya dengan masyarakat, penyabar, tidak marah. Itu kalau ngajar, kata beliau, jangan mencari rizki, salah itu. Rezeki itu dari lain, Allah berikan. Pemurahnya itu yang perlu kita coba. Yang ada tadi itu, kalau dia dikasih orang kambing itu dia sikit yang ambil, yang lain dikasih semua, dikasih, tidak ada dia ninggal. Duit pun penuh, nanti dibagi-bagi, memang luar biasa. Cuman beliau itu wali mastur ini tak nampak keramatnya. Memang dia ada yang begitu, nanti sudah meninggal baru ketahuan. Kalau untuk Kiai Wahab, beliau ini, kalau Tajul ini dia ada bisa bergurau gitu. Ada, kalau Kiai Wahab memang susah kita cari berguraunya, memang sufi banget. Supinian ya. Iya, pakaian pun sangat sederhana. Jarang-jarang, paling hari Jumat dia pakai jubah. Nah, jadi kalau Kiai Wahab saya ingat yang saya terpancing ngajar itu, bahkan saya tadi sekolah di PA itu tidak ada niat sama sekali. Cuman hanya ikut ngaji aja. Itu ada guru kami di Pre-4 Sungai Sari itu, nah ikut dah katanya Sabtu. Jelas tadi saya belajar hikam itu. Ayat pertama itu pastaqim kama umirta, artinya istiqamah lah kamu sebagai kamu diperintah. Itu awal saya ngaji tasawuf. Jadi setelah itu saya ingin tahu tadi rumah Kiai Wahab tadi, karena beliau dan kawan-kawan mendirikan pondok pesantren namanya Darul Ma'arif di Sungai Tiram. Nah, cuman rencana manusia kan tidak selamanya mulus. Jadi sudah dia terkumpul, dibawa lari oleh diantara guru tadi. Kalendernya Darul Ma'arif, pondoknya saya nyumbang antara Rp250 satu, saya beli 2. Setelah saya kenal dengan Pak Hasan di gambar. Kisahnya. Nah, jadi pas saya tadi belum ke sepeda unta dulu. Nanti saya bilang tengah hari pulang setelah ngaji itu. Jadi nanyalah tukang beca, di mana rumah kayak belum Ali Wahab. Kata tukang beca, kami tidak tahu katanya. Kataku dekat Syekh Agung, tahu bahwa lewat, jadi ada anak kecil namanya Muslim. Kata tukang beca, tahu tidak rumah Haji Ali? Tidak tahu katanya. Padahal dia tahu karena dia asik main layang-layang waktu itu. Lalu orang tuanya tadi siapa marah, tunjuklah sebentar. Nah, pas sampai ke diantar situ, aku sudah hendak pulang lah, tidak ada kona singgah. Cuman anak kecil itu lari, itu hikmahnya. Tadi bilangnya ada tamu, aku juga bingung, awak kecil gimana, SD masih 6. Naiklah, langsung ditanya, apa kabar, baik, mau apa, adalah karena jalan-jalan cuman. Langsung dicatat nama aku, situ yang kagum luar biasa. Jadi berkesan dari nama siapa, bin siapa. Nanti kau sekolahnya di PH ini katanya. Aku kepala sekolahnya tadi ya. Bingung. Tahu ayah nih ya. Iya, itu saya yang kagum ya, macam tahu ayah nih siapa nanti. Nah, kalau kita nih anak bakawan Ustadz Kiai Wahab, wajarnya kenalin. Catat sekolah. Assalamualaikum kawan-kawan ya, alhamdulillah atas izin Allah juga berkenaan Ustadz Harun ke sini, guru kita. Langsung saja kita berbicara, berdiskusi tentang suka dukanya menjadi seorang ustadz yang mengajar ilmu agama di masjid-masjid, di pondok pesantren. Bagaimana itu ustadz yang menjalani kehidupan seperti itu, Ustadz, biar kawan-kawan ini bisa mengambil hikmah dari seorang guru. Jadi sebenarnya
seorang guru atau penerima warisan Rasulullah, al ulama itu warasatul anbiya. Para ulama itu mewaris dari nabi-nabi, yang diwaris itu ilmu. Jadi kalau orang tadi memang jiwanya cinta kepada Allah dan Rasul, suka dukanya itu tidak terasa. Jadi itu lihat saja almarhum Kiai Hasan Basri, sampai-sampai beliau itu sakit masih beliau memikirkan nak berobat, itu sudah siap duit 60 juta untuk berobat supaya nanti bisa mengajar. Kan itu luar biasanya. Karena pada umumnya tuan guru itu mengajar tidak mengharapkan apapun kecuali sebagai tugas dia. Jadi itu tidak merasa capek, merasa lelah, tidak, karena itu tugas yang mulia. Tidak ada tadi warisan yang paling mulia. Kata Nabi, aku tinggalkan kamu dua warisan. Pertama kitabullah, yakni Al-Quran. Kedua sunnah Rasul, yakni ajaran-ajaran Nabi. Jadi kalau orang sudah menghayati, mengamalkan manisnya ilmu itu luar biasa. Cuman sayang kalau ilmu agama ini tidak banyak yang merasakan. Saya lihat Kiai Sibli Ismail, itu paman dari Kiai Ali Wahab. Saya juga pernah ngaji dengan beliau waktu saya MTS. Dulu MTS kan siang sekolahnya jam 1.30. Jadi saya pagi ikut orang-orang tua. Termasuklah Ustaz Hasan juga belajar. Selain dia ngajar, Ustaz Umar. Itu hampir habis, paling ada 5 lagi. Kami waktu itu mulai ngaji itu SD. Itu belajar kitab tinggi, cuman ikut aja. Kami suka dari kecil memang keagamaan. Jadi beliau itu sampai hari Jumat ngajar, hari Sabtu meninggal. Bayangkan tadi betapa pentingnya. Sebagian orang kan kalau orang cinta harta, sudah hampir diajar pun masih mengingat menyebut-nyebut harta. Begitulah juga cinta orang terhadap agama. Jadi memang luar biasa. Kami termasuk sedikit itu merasakan manisnya. Saya karena beliau ini meninggal, Masya Allah, luar biasa. Itu banyak di kalangan murid-murid mengingatkan, tidak usah banyak ambilnya. Saya pikir mumpung sehat, mumpung dipercayakan. Ya terus, jadi saya hitung hampir 15 pengajian. Ini kalau kita hitung dari, anggaplah hari Sabtu. Nah, malam Sabtu saya di Masjid Hasanah ngajar Qur'an Masail. Setelah itu saya pergi di Masjid Azhar. Kitab kami atau kajian beliau juga, kalau Masail itu punya saya sendiri. Sudah itu Habsi. Makanya rata-rata punya beliau tuh kami yang diminta orang. Karena Ustaz tidak mau di masjid. Nah, Ustaz yang lain penuh, saya Nani penuh, Tak Farudin penuh, Ustaz Hasan Azhari penuh. Ya ujung-ujungnya ya kami banyak sudah kami tawarkan, benar-benar kami seperti Tak Firman, cuman belum dikenal orang kan, tidak bisa lah. Nah, jadi nanti subuhnya di Masjid Raya sampai jam 6.15 sudah itu ke Pondok Samaki. Nah, itu nanti jam 7 lewat sedikit ke PHI. Sudah ke PHI jam 7.40 ke Pondok. Sampai ini masih banyak santri-santri ini yang alumni Bakiat nih. Sampai orang ngaji nanti pulang ke rumah, kadang sempat jemaah, kadang tidak. Ngajar lagi PHI sampai jam 2. Nanti ke Pondok lagi, ngajar yang persamaan negeri itu sampai jam 4. Itu kadang-kadang saya sebagai wali kelas, jadi kamilah wali kelas yang tertua masih. Itu wajib 3 kali ngajar. Jadi sudah anak tuh wirid sembahyang belajar sampai jam 6.30. Itu hari Sabtu. Nanti malam Minggu, malam tadi kan. Itu setelah maghrib di Masjid Al-Amin, ngaji Fathul Qarib menyambungkan beliau. Setelah Ma'isa di Masjid Al-Ansar. Setelah itu ke Pondok lagi, ngajar anak-anak lagi sampai jam 10. Itu ada MTS. Ya pokoknya pulang itu sekitar setengah jam, 45 menit. Pagi tadi lagi di Masjid Al-Ansar lagi, kita kasih patuh saja sampai jam 6.15. Ya, baru agak nyantai. Jadi Ustadz kan Ustadz ini dididik oleh orang tua.
Ustadz, bagaimana orang tua Ustadz belum mendidik sehingga Ustadz dari kecil itu sudah tertarik untuk belajar agama dan mencintai ilmu? Sebenarnya kami tidak, orang tua tidak orang ahli agama, malah mereka tidak sekolah pada zaman dulu. Cuman ibu saya itu suka mutar-mutar tadi irama kasidah tentang pendidikan. Jadi situlah dia mungkin cara mendidik anak. Misalnya tadi ada lagu-lagu Nur Asyah Jamil belajar di waktu kecil bagaimana mungkin di atas air. Pokoknya banyak lagu-lagu irama kasidah itu yang tentang pendidikan. Mungkin dia tak bisa. Caranya begitu. Di situlah mulai tertanam. Di samping itu abang saya juga pernah ke Jawa. Nah sepulangnya itu dia bimbing. Memang saya dari kecil suka keagamaan itu, maka tumbuh kebetulan guru saya yang saya ikuti, yang guru favorit lah katakan, Kiai Sibli Ismail paman Kiai Wahab. Kiai Wahab sendiri Hasan ini memang kiai yang luar biasa, memang ilmuwan luar biasa, katakanlah mereka itu min auliyaillah, tulus. Jadi saya terpancing, terinspirasi. Nah, jadi saya kalau ngajar seperti Kiai Hasan Basri itu apa namanya, tak kenal lelah. Nah, kalau cara berpakaian saya seperti Kiai Wahab, sederhana. Kan beliau sederhana sekali. Nah, tidak mau kelihatan mewah. Nah, sampai akhir hayat beliau tidak punya mobil. Nah, kalau supinya tuh Kiai Sibli Ismail, cara hidup supinya. Setelah belajar tasawuf, cuman pengamalannya ya belum bisa. Tapi yang penting itu. Kalau kesan yang bisa dibagikan ke kawan-kawan terhadap guru-guru kita itu seperti apa, Ustadz? Kesan-kesan Ustadz waktu masih belajar kah? Bagaimana kebijaksanaan guru-guru kita yang mulia itu? Nah, kita lihat dulu dari Kiai Sibli Ismail. Beliau ini mengajar sangat tulus, satu. Kedua, beliau ini sangat terbuka untuk masyarakat. Beliau ramah, bukan saja pada orang Islam, pada non-Muslim juga. Cuman beliau ini mungkin bisa bahasa Indonesia, tapi mereka selalu bahasa Banjar sehingga terkenal dengan panggilan ini Banjar. Nah itu pernah orang Cina ke sana, dia kehilangan. Kata dia, ada ya ulama kamu maka datang ke sini. Tapi tetap didoakannya. Sebelum kan mendoakan untuk duniawi itu boleh-boleh saja, yang tak boleh itu mendoakan minta diampuni dosanya. Kalau mendoakan apa hidayah boleh. Nah kemudian beliau itu keikhlasannya itu yang kita salut. Kemudian keramahannya dengan masyarakat, penyabar, tidak marah, itu yang setahu saya dia marah baru 2 kali selama saya tadi bergaul. Pertama, kawan-kawan kami ini berwudu, mutar apa tadi tuh, keran tuh udah ditutup habis. Nah kata dia itu kau juga payah bodoh. Nah itulah tadi kayak marah tapi tidaklah marah. Nah, cuman itulah saya lihat. Yang kedua tadi saya sendiri, dia minta belikan ayam sop. Ternyata yang ku cari tak ada. Aku jalan kaki dulu kan. Ada sepeda, cuman kan karena kita tadi berjalan biasa. Sampai kampung nelayan di ujung lo ada jualan. Situ ada sop ayam. Jadi kata kawan saya, kami manggil nenek, marah katanya. Kalau tak ada sudahlah katanya, kenapa dia jauh. Waduh kacau kan. Nah, jadi datanglah, ngapa katanya anu jejak ada kataku kawan tuh kenduri. Berbohong itu boleh. Jadi aku tak ingat kataku anu aku pergi ke sana sekarang lalu dikasih orang, padahal aku beli. Nah, senanglah dia tadi akhirnya. Orang katanya kalau tak ada, aku udah ada lah kataku, cuman kebetulan janda. 2 itu cuman. Nah, jadi itu luar biasa sehingga malah masalah rezeki juga beliau tidak terlalu mikirkan. Jadi kalau ngajar kata beliau jangan mencari rezeki, salah itu. Rezeki itu dari lain Allah berikan. Kalau untuk Kiai Wahab ini orangnya tertutup, sehingga masyarakat ini malu bertanya. Kalau Kiai Sibli Ismail tadi kalau dia ngajar jam 8 itu sampai jam 9 tutup, itu orang bukan balik
bertanya sanggup beliau melani. Nanti kalau orang ngaji baru bubar. Kalau Kiai Wahab kan orang segan sudah tutup baliklah. Orang nanya apapun tidak malu. Sampai tentang keluarga yang ibarat rahasia pun beliau tidak jadi masalah. Kemudian pemurahnya itu yang perlu kita tidak yang ada tadi. Itu kalau dia dikasih orang kambing itu dia sikit yang ambil, yang lain dikasih semua. Dikasih, tidak ada dia ninggal. Duit pun penuh, nanti dibagi-bagi, memang luar biasa. Cuman beliau itu wali master ini tak nampak keramatnya. Memang dia ada yang kayak gitu, nanti sudah meninggal baru ketahuan. Kalau untuk Kiai Wahab, beliau ini, kalau Tajul ini dia ada bisa bergurau gitu. Ada, kalau Kiai Wahab memang susah kita cari berguraunya, memang sufi banget. Supinian ya. Iya, pakaian pun sangat sederhana. Jarang-jarang paling hari Jumat dia pakai jubah. Nah, jadi kalau kira-kira saya ingat yang saya terpancing ngajar itu, bahkan saya tadi sekolah di PH itu tidak ada niat sama sekali. Cuman hanya ikut ngaji aja itu, ada guru kami di Pre-4 Sungai Sari itu, nah ikut dah katanya Sabtu. Jelas tadi saya belajar hikam dah tuh. Ayat pertama itu pastakim kama umirta, artinya istiqamahlah kamu sebagai kamu diperintah, itu awal saya ngaji tasawuf. Jadi setelah itu saya ingin tahu tadi rumah Kiai Wahab tadi, karena beliau dan kawan-kawan mendirikan pondok pesantren namanya Darul Ma'arif di Sungai Tiram. Nah, cuman rencana manusia kan tidak selamanya mulus. Jadi sudah dia terkumpul, dibawa lari oleh di antara guru tadi. Kalendernya Darul Ma'arif pondoknya, saya nyumbang antara Rp250 satu, saya beli 2. Setelah saya kenal dengan Pak Hasan di gambar. Kisahnya. Nah, jadi pas saya tadi belum ke sepeda unta dulu. Nanti saya bilang tengah hari pulang setelah ngaji itu. Jadi nanyalah tukang beca di mana rumah kayak dulu Ali Wahab, kata tukang beca kami tidak tahu katanya. Kataku dekat si Agung, tahu bahwa lewat, jadi ada anak kecil namanya Muslim. Kata tukang beca, tahu tidak rumah Haji Ali? Tidak tahu katanya. Padahal dia tahu karena dia asik main layang-layang waktu itu. Lalu orang tuanya tadi siapa marah, tunjuklah sebentar. Nah, pas sampai ke diantar situ, aku sudah hendak pulang lah, tidak ada kona singgah. Cuman anak kecil itu lari, itu hikmahnya. Dibilangnya ada tamu, aku juga bingung awak kecil gimana. SD masih 6. Naiklah langsung ditanya, apa kabar, baik, mau apa, ada karena jalan-jalan cuman. Langsung dicatat nama, aku situ yang kagum luar biasa. Jadi berkesan dari nama siapa bin siapa. Nanti kau sekolahnya di PH ini katanya. Aku kepala sekolahnya tadi ya. Bingung. Tahu ayah nih ya. Iya, itu saya yang kagum ya, macam kagum. Tahu ayah nih siapa nanti. Nah, kalau kita nih anak bakawan Ustadz Kiai Wahab, wajarnya kenalin. Catat sekolah. Kau udah ada duit 5.000 katanya. Ada. Aku daftarkan kamu katanya. Kepala sekolah langsung. Silah, kau buat duit 20 waktu itu kan 20 itu banyak nilainya. Nah, langsung sekolah hari itu juga belajar tafsir dengan Ustaz Mukti, Masya Allah, kata orang hebat ini. Pak Hasan langsung belajar lokal itu, belajar fikih Fathul Karim. Nah, jadi pulang itu sekali pulang kan malam, jam 5 pulang dari sini karena marahi. Karena tanpa izin, harusnya kan apa-apa beizin. Kedua, orang tuh khawatir awak kecil. Janji tang hari pulang udah pulang. Kelas 6 SD Ustaz. Iya. Terus dulunya jalan tuh tahu dewek lah, motor dia payah lewat. Ustaz di mana kampungnya dulu? Pare Arman. Pare Arman. Nah, itulah sayang kesan yang paling luar biasa. Nah, akhirnya tadi 1 semester pulang. Karena SD masih sekolah. Iya, masih sekolah. Nah, tadi jam 12 pulang. Nanti kebetulan kalau guru agama tuh bisa diantarnya pakai motor. Bisa. Kalau ada sepeda lah, kadang terlambat. Begitulah, cuman setelah ada istilah zaman dulu penyamun dari kepala orang tua nih udah bisa tidur. Kalau kami orang jam 9-10 udah datang. Pernah saya jalan kaki itu sepeda rusak. Jam 5 subuh sampai jam 1 masih Agung. Saking tidak mau libur sekolah. Terus apa jadi satu tadi kecapian rasa patah kaki ini. Duit cuma 150. Saya minum di samping di pinggir ada sungai kecil, minum tuh sampai beli asin.
Air itu Ustaz minum. Iya, dari Sungai Saren itu Iya. air panas kayak gini. Di Sungai Pembangis Asin dah. Berhenti beli daripada Gompong tuh secangkir air dan sampai ke Masjid Agung jam 1 langsung tertidur kecapean. Lonceng berbunyi, terbangun cepat-cepat sembahyang zuhur kan belum. Dulu kayu, jadi baring di anu itu. Nah begitu kalau orang dulu. Tapi karena tadi panggilan beliau itu luar biasa. Kenapa saya mau? Padahal kalau saya tak mau kan ya, tapi itu namanya suratan takdir. Nah itulah sekali sudah masuk sana, saya tidak rencana saya nak PGA dulu ke Jambi, di Tungkal tidak ada, cuman juga biaya tidak ada. Jadi saya ada biaya sebenarnya selama itu tuh. Tapi Tuhan lah, tapi Kiai Wahab teman juga yang kalau ada amplop main, kadang kalau ada orang dia bantuan. Jadi ada kita tuh bisa berhasil, ada orang di balik layar sebenarnya. Iya. Di antaranya Kiai Wahab tuh lah. Jadi kitab nih ambil aja di toko katanya, nanti kalau ada duit bayar. Saya gitu juga sekarang nih, kalau anak-anak kitab saya bawa. Kemudian ada Kiai anak Alwi Sibli, ada di pelabuhan, Mami istrinya, anak Alwi. Ya, nah itu tuh bapak angkat aku. Nah, Kiai Hasan Basri juga itu. Jadi ada orang di balik layar, kita bisa berhasil kalau kita punya, kita juga ya. Jadi itu sangat berkesan Nian. Nah kalau Kiai Hasan Basri kan sampean sudah melihat langsung. Nah saya ketertarikannya beliau ini tidak mau menyuruh murid, tuh saya salut. Saya rumah sebelahan, setahu saya dia nyuruh sekali cuman. Ngantarkan kunci cuman dari atas ke bawah nih, antarkan katanya Mami datang, tidak pernah disuruh. Nah begitu Nian. Nah kemudian dia disiplin waktunya, jarang dia terlambat ngajar. Sembayang jamaah, kalau saya jauh saya minta maaf kata saya tidak bisa. Nah itu yang saya salutnya di situ. Kemudian beliau itu yang perlu ditiru oleh generasi selanjutnya, menghargai murid. Dia kalau sudah ngajar, murid itu tidak mau lagi manggil nama Ustadz dia. Kalau aku udahlah, karena kalau udah aku panggil nama lah. Beliau tidak mau Nian tuh, Ustadz ya manggil. Menghargai Nian. Nah gitu, dia luar biasa. Jarang-jarang guru kayak gitu. Biasa orang manggil nama lah, dia memang luar biasa menghargai murid itu. Jadi wajar kalau dia itu luar biasa. Karena apa tadi, pertama memang ucapan dan perbuatan tidak jauh. Nah beliau ini ilmuannya itu sepenuh, semua ilmu dia bisa. Jadi dia mudah untuk mentransfer ilmu. Itu kalau Kiai Wahab kan ilmu itulah tradisionalnya, ada ilmu seperti macam laptop, beliau bisa, jadi lebih luar biasa. Jadi selama saya ngaji di Kuala Tungkal, 3 itulah saya dapat ilmu. Saya perhatikan setelah meninggal Kiai Sibli Ismail itu muncul Kiai Wahab. Tidak ada muncul Hasan. Nah sekarang nih tak ada bayangan siapa yang jadi matahari itu, susah carinya. Tidak ada. Kami membayangkan mungkin Ustaz Firman barangkali ada yang murid saya itu yang pintar, yang hawara. Jadi belum ada. Tanda kapan baru ada. Karena itu kan tidak bisa Allah yang menghendaki siapa memilih pilihan, tidak bisa. Nah, jadi itu yang luar biasa. Jadi terpanggil saya tadi melihat beliau tuh sakit sedikit, sakit tuh tetap ngajar, obat bawa terus mana-mana, kecuali kalau dia muntah-muntah atau libur, atau beliau tadi kayak pusing gitu. Atau sakit perut sebentar, bang, itulah kalau sakit dia tahan, tuh luar biasanya. Jadi itu memang kisah inspirasi dari jadi dulu. Kita masa kita yang muda kayak gini, nah tidak bisa. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan saya istiqomah dapat melanjutkan. Itu rata-rata 3 saya ngajarnya tuh, maghrib isya, kecuali malam Selasa kan gabung di masjid bagi Selasa, lain tuh hampir 3. Terakhir Ustadz, kan bentar lagi Ustadz mengajar nih, santri sudah ramai. Penutup untuk kawan-kawan di penonton kita semua tuh agar mau belajar agama. Nah jadi saya berharap pada teman-teman, baik guru-guru
adik-adik yang belajar itu jangan khawatir kalau kita mengaji di pondok atau belajar agama, masalah rezeki malah tadi luar biasa yang guru agama asal tulus. Saya ingat masih kata Ki Hasan Basri, orang kalau nanam padi pasti tumbuh rumput. Kalau nanam rumput ada tidak padi tumbuh? Nggak akan. Artinya kalau orang ikhlas, akhirat pasti dapat, dunia dapat. Kalau orang tak ikhlas di dunia tak dapat, akhirat apalagi. Coba lihat Ki Hasan Basri yang 3 itu rezeki melimpah. Ki Hasan Basri itu mobil dibelikan, rumah dibelikan. Kalau beliau belanja tuh orang tak mau dibayar kadang-kadang, cuman beliau aja maksa. Artinya walaupun jadi tuan guru rezeki tidak berkurang, malah lebih. Tapi syaratnya tuan guru tadi ikhlas, berakhlak, tidak sombong. Itulah yang paling, siapapun kalau sombong, orang kaya pun juga tidak akan dihormati, orang pejabat pun kalau sombong angkos tidak. Jadi di situ kesederhanaan beliau, keikhlasan beliau, kesabaran beliau pada masa susahnya. Masa susahnya itu, bayangkan rumah 2 kami itu dibagi 6. WC itu WC buka papan langsung bau tuh minta ampun, kalau tidak biasa tidak bisa makan. Tapi itulah tadi peribahasa, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalian nih bersakit-sakit dulu, nanti makannya enak, nanti gratisan. Sekarang nih diatur kadang puasa. Nah, itu yang artinya rezeki itu tidak kurang, malah bisa berlebih. Terbukti itu kalau anak lebaran beliau itu orang zakat luar biasa, tapi tidaklah itu tujuan kita nonton ilmu jadi bukan, tapi kenyataannya begitu. Nah, jadi mungkin betul saya itulah dulu bisa inspirasi ya, jadi terpanggil 3 kiai itulah kami yang membentuk sekarang ya, menjadi ustadz sampai saat ini. Nah, jadi 3 itu memang tidak sembarangan orang. Banyak juga guru-guru yang lain, tapi tidak jadi idola kita. Orang itu kan ada punya idola. Nah, idola itu biasanya memang sudah dipikirkan, sudah kita rasakan memang pas gitu. Nah, itu kawan-kawannya luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Harun tadi, karena Ustaz Harun ini adalah murid terdekat daripada almarhum guru kita semua, Kiai Haji Hasan Basri. Dan Ustaz Harun juga pernah berguru kepada ayah Kiai Haji Muhammad Ali, ke atas lagi kepada Nenek Banjar. Dan Ustaz Harun ini saat inilah guru yang meneruskan dari pengajian Kiai Hasan Basri di beberapa masjid. Terus juga kawan-kawannya ikuti juga pengajian Ustaz di Masjid Ittifaqul Muslimin dan di Kota Kuala Tungkal saja. Kini dulu kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.